Cara merawat ikan clown killifish atau rocket killifish. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Jika Anda memiliki akuarium kecil atau Anda ingin ikan kecil yang damai untuk ditambahkan ke koleksi Anda, clown killifish bisa jadi yang Anda cari. Ikan mungil ini menambahkan warna dan aktivitas ke dalam akuarium, relatif mudah dipelihara, dan dapat dibiakkan di penangkaran juga. Kelemahan dari clown killifish adalah mereka bisa terbilang mahal untuk ukurannya yang sangat kecil. Mengingat itu, penting bagi Anda untuk mengetahui cara merawat ikan ini agar berkembang. Dalam video Aquatic 7 ini, kami memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan agar clown killifish Anda bahagia, sehat, dan berumur panjang. Jadi tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe ya! Clown killifish di alam. Clown killifish diberi nama Haplocylus annulatus pada tahun 1915 oleh Boulenger, tetapi telah digantikan oleh nama ilmiah lain yang saat ini dikenal, Epiplatis annulatus. Ikan ini juga biasa dikenal dengan banded panchax, rocket panchax, dan rocket killifish. Killifish termasuk dalam keluarga Notobranchidae dan menghuni habitat air tawar tropis di Afrika Barat, Liberia, Guinea, dan Sierra Leone. Meskipun clown killifish yang Anda temukan dijual di toko ikan dan toko online adalah hasil penangkaran, spesies ini masih ditemukan hidup di alam liar dalam kantong-kantong kecil mendiami sungai yang bergerak lambat, rawa-rawa, dan lubang air di beberapa bagian Afrika. Karenanya, namanya killifish dari bahasa Belanda, yang berarti saluran air atau parit. Ikan ini hidup di daerah dengan vegetasi yang lebat di tepi air, memakan larva serangga dan invertebrata kecil yang mereka ambil dari permukaan air. Tidak seperti kebanyakan spesies ikan yang sangat kecil yang cenderung bergerombol untuk mencari perlindungan. Clown killifish memiliki kebiasaan yang lebih menyendiri, bahkan di dalam akuarium, meskipun secara alami mereka damai dan merupakan anggota yang menawan dari komunitas campuran ikan dan invertebrata. Penampilan. Epiplatis annulatus kecil, hanya berukuran panjang 3-3,5 cm. Pejantannya berwarna cerah dengan tubuh bergaris kuning dan hitam, serta sirip dubur dan punggung yang dramatis dengan garis-garis merah dan biru. Betina biasanya lebih lembut warnanya, tidak memiliki warna jantan yang mencolok, dan seringkali sedikit lebih kecil. Dalam bentuknya, ikan ini menyerupai tombak mini, berbentuk roket atau torpedo, dan memiliki kepala bulat dengan mulut menghadap ke atas yang sangat cocok untuk makan di permukaan. Sirip punggung diposisikan dengan baik di belakang tubuh dengan duri awal muncul, tepat di atas duri terakhir sirip dubur ikan. Ekor berbentuk sekop dengan duri tengah memanjang, terutama pada jantan di mana durinya bisa hampir sepanjang ekor keseluruhan. Perawatan clown killifish. Sekarang, mari kita lihat cara merawat clown killifish. Permata akuatik kecil ini cukup mudah dirawat asalkan Anda menyediakan mereka kondisi akuarium dan makanan yang tepat. Ukuran akuarium. Berkat ukurannya, clown killifish populer di kalangan penghobi yang memiliki akuarium nano dan mikro. Satu-satunya masalah dengan akuarium semacam itu adalah bahwa arus filter seringkali sangat kuat, yang tidak sesuai dengan kondisi air tenang yang disukai oleh spesies ini. Selain itu, berbagi akuarium dengan ikan lain dapat mempersulit killifish untuk berkembang biak dengan sukses. Karena kili hidup di perairan yang relatif dangkal di lingkungan liar, akuarium yang panjang dan rendah lebih disukai daripada yang dalam. Banyak peternak menggunakan akuarium reptil atau bahkan kotak plastik.
Tetapi Anda harus memastikan bahwa akuarium Anda memiliki tutup yang rapat, karena ikan ini adalah pelompat yang sangat baik. Berapapun ukuran akuarium yang Anda miliki, ikan yang berwarna cerah dan hidup ini menjadi sorotan yang bagus untuk sepertiga teratas kolam air yang dapat dengan mudah terlewatkan. Parameter air. Parameter air di akuarium yang menampung killifish penting, terutama jika Anda berencana membiakkan ikan ini. Di lingkungan liar, ikan ditemukan di air yang hangat, asam, dan lembut. Jadi, Anda memerlukan pH sekitar 6 dan kesadahan air sekitar 50 ppm dengan karbonat terukur yang sangat rendah. Suhu air paling baik dijaga antara 24 dan 26 derajat Celcius. Cobalah untuk menghindari fluktuasi dramatis dalam kondisi air, karena hal itu akan membuat ikan stres dan rentan terhadap masalah kesehatan. Jika Anda memiliki akuarium yang hanya berisi clown killifish, Anda dapat memprakondisikan air dalam ember yang berisi filter kotak kecil berisi gambut yang terendam air. Biarkan air bersirkulasi selama beberapa hari sampai warnanya berubah sedikit kuning. Ketika itu akan sangat cocok untuk kili. Sebenarnya lebih baik tidak menggunakan sistem filtrasi jika Anda hanya berencana memelihara kili di akuarium Anda. Asalkan Anda melakukan penggantian air 50% setiap 3 hari dan melengkapi akuarium dengan banyak tanaman, kondisi air akan ideal untuk kili. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan filtrasi, arus sistem harus lembut atau ditahan oleh dekorasi atau tanaman untuk mencegah mengaduk kolam air terlalu banyak. Ikan ini tumbuh baik di air yang tenang dan terlalu banyak gerakan akan membuat mereka stres. Lakukan penggantian air parsial sekitar 30% setiap minggu. Dekorasi dan tanaman. Jika Anda memutuskan untuk tidak menggunakan filter di akuarium clown killifish, Anda harus menyediakan banyak tanaman, terutama di permukaan air. Tanaman akan membantu menghilangkan nitrat dari air dan membuatnya tetap teroksigenasi dengan baik. Spesies tanaman permukaan yang cocok adalah selada air, floater berakar merah, dan frogbeet. Tanaman ini memiliki sistem akar yang menggantung di air, menyediakan tempat yang ideal untuk telur clown killifish dan juga tempat berlindung yang bagus untuk burayak. Anda juga harus memasukkan java moss dan sedikit gambut yang dapat Anda gunakan sebagai substrat. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan gambut, Anda dapat menggunakan serasah daun kering untuk lebih menekankan tampilan alami dari habitat tersebut. Serasah daun lebih berkelanjutan daripada gambut dan juga mendorong pertumbuhan koloni mikroba saat daun membusuk. Mikroba tersebut menyediakan sumber makanan yang berharga untuk burayak killifish. Dan zat humat yang dikeluarkan daun yang membusuk juga dianggap bermanfaat bagi ikan. Ada baiknya juga untuk memasukkan beberapa hewan pemulung dalam akuarium Anda, seperti udang atau siput kecil, yang akan membantu menghabiskan sisa makanan yang tidak dimakan dan kotoran yang terkumpul di dasar akuarium. Makanan dan nutrisi. Rocket killifish liar adalah karnivora dan mereka adalah pemburu penyergap. Agak seperti predator yang lebih besar, ikan ini akan menunggu di bawah permukaan air sampai seekor serangga terbang hinggap di atas air. Kili kemudian menyerang, melahap serangga yang tidak waspada. Anda dapat meniru perilaku itu dengan memberi makan lalat buah hidup, larva nyamuk atau larva kumbang beras dan dewasa yang sangat kecil. Ikan ini juga akan memakan nematoda, dapnia kecil, cacing grindal, dan copepoda. Beberapa killifish akan makan makanan beku, tetapi kebanyakan hanya menerima makanan hidup dan mereka tidak akan tergoda oleh makanan serpihan atau makanan beku. Jadi, jika Anda merasa tidak dapat menyediakan makanan hidup untuk dimakan Epiplatis annulatus, Anda mungkin lebih baik mempertimbangkan spesies ikan lain yang lebih mudah dirawat.
teman se-akuarium. Tidak seperti banyak spesies ikan yang sangat kecil, rocket killifish paling baik jika dipelihara dalam kelompok kecil. Ikan akan cenderung berpasangan secara alami di antara mereka sendiri. Jadi, Anda dapat memelihara 2 atau 3 pasang ikan dalam akuarium 7,5 liter atau bahkan hingga 8 pasang dalam akuarium 40 liter. Meskipun kili adalah ikan yang damai, Anda mungkin mengamati sedikit pertengkaran antara pejantan saat pemijahan. Ikan kecil lainnya, seperti beberapa varietas tetra, bisa menjadi teman se-akuarium yang baik. Begitu pula spesies yang tenang dan damai seperti barb kecil, minnow, dainio, cupang, gurami, lele corydoras, dan varietas pliko kecil. Ketersediaan. Clown killifish relatif mudah ditemukan di toko ikan yang bagus atau Anda dapat memesannya secara online. Ikan kecil ini sebenarnya cukup mahal untuk ukurannya. Harganya sekitar 10 hingga 15 ribu rupiah. Meskipun Anda sering bisa mendapatkan penawaran bagus jika Anda membeli sejumlah ikan, bukan 1 atau 2 ekor. Tanya jawab. Di bagian terakhir ini kami menjawab beberapa pertanyaan paling umum tentang Epiplatis annulatus. Seberapa besar clown killifish tumbuh? Clown killifish tumbuh antara 4-5 cm. Ikan remaja tumbuh sangat cepat, mencapai kematangan seksual hanya pada usia 6 hingga 8 minggu dan tumbuh sempurna pada usia 4 hingga 6 bulan. Akankah clown killifish memakan udang? Clown killifish terlalu kecil untuk memakan sebagian besar udang. Meskipun mereka akan memakan telur udang dan buraya, memasukkan udang ke dalam akuarium komunitas Anda adalah cara yang baik untuk membantu menjaga akuarium tetap bersih dan rapi. Dan mereka tidak akan diganggu oleh killifish. Apakah killifish ikan kawanan? Killifish dapat dipelihara dalam kawanan kecil, meskipun mereka cenderung berpasangan atau tetap menyendiri seperti yang mereka lakukan di lingkungan liar. Meskipun mereka umumnya bisa bergaul dengan baik, pejantan mungkin menunjukkan sedikit agresi di antara mereka sendiri pada waktu pemijahan. Ikan apa yang cocok dengan killifish? Epiplatis annulatus adalah ikan damai yang bisa bergaul dengan baik dengan sebagian besar spesies lain yang kecil dan tidak agresif. Dengan karakter yang hidup dan warna yang cemerlang, clown killifish bisa menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium komunitas. Jika Anda memberi mereka kondisi yang tepat dan pola makan yang benar, Anda juga bisa membiakkan ikan-ikan kecil yang menyenangkan ini. Asalkan Anda siap untuk memberi makan killifish dengan pola makan yang benar. Ikan kecil yang cantik ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk penggemar berpengalaman dan pemula. Terima kasih sudah menonton video Aquatic 7 ini dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.